Jadi perintahnya bukan tutup, pembatasan dan operasi. Kepada teman-teman yang banyak memberitakan hal-hal yang positif terhadap kondisi dan keadaan di Wone ini, karena berita positif itu secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian memberikan semangat dan spirit bagi masyarakat Wone untuk meningkatkan daya imun tubuh. Karena secara kesehatan, isu pengaruh psikologis dan stres akan mengganggu daya ketahanan tubuh kita. Diharapkan menekan dulu, sekali lagi menekan dulu berita-berita yang membuat orang bisa stres, ya. Dan saya berharap yang masih punya keinginan seperti itu ditahan dulu. Nanti sudah lari COVID baru hantam lagi, karena hasil penelitian mengatakan bahwa faktor yang sangat menentukan untuk menekan imun adalah mengangkat daya imun, adalah bagaimana orang itu bisa enjoy, di samping tentu dengan beberapa resep-resep seperti vitamin, makanan bergizi, istirahat banyak, kemudian tidak begadang, tidak merokok, ya. Ya, ketawalah orang yang merokok. Dan memang seperti itu, bukan saya buat-buat seperti itu. Kalau kita buka YouTube seperti itu, kemudian menghindari stres, makanya orang yang di karantina, Bapak Ibu sekalian, tidak menonton televisi karena dia tidak mau diganggu konsentrasinya. Semua orang yang masuk dalam karantina 14 hari itu tidak ada perpaduan dengan dunia luar. Makanya itu saya minta kepada teman-teman sekalian, tekan-tekan dulu yang seperti ini, simpan-simpan dulu supaya jangan membuat kita semua bisa stres. Atau jangan membawa Pak Bupati cepat mati, gitu kan? Ya, saya minta jangan membuat Pak Sekda susah, Pak Wakil susah. Simpan mati dulu. Aman jika ada yang berhantam lagi. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya mau menyampaikan bahwa sampai hari ini kita bersyukur dan ini berkat kerjasama kita semuanya, bantuan semua teman-teman. Alhamdulillah, kita di Wone ini masih zero, belum ada positif. Sekarang ini tinggal dua yang belum turun rujukannya. Yang satu di rumah sakit tentara itu sudah menyatakan negatif. Kemudian ada 2 di rumah sakit Tendewa sekarang ini, bayi umur 7 bulan kalau nggak salah, dengan 130 sekian tahun. Itu walaupun rapid testnya mengatakan negatif, tetap kita lakukan swab di Jakarta, di Makassar. Kita berdoa supaya yang 2 ini tetap negatif, kemudian tidak ada lagi. Amin. Terhadap pelaporan terutama yang diperiksa, mulai dari awal kita melakukan pemeriksaan itu sudah 9.931 orang
termasuk yang di perbatasan. Itu kita periksa semua, dan dari 9.931 orang ini itu kita kategorikan 3.942 orang yang orang dalam risiko. Kemudian dari dalam orang risiko ini ada 237 orang dalam kategori orang dalam pemantauan. Anda kalau demam sekarang masuk rumah sakit, itu sudah masuk kategori orang yang dalam pengawasan. Kenapa? Karena gejala-gejala yang dimunculkan oleh yang terhidap positif itu rata-rata demam, batuk, sesak napas, kemudian diare. Saya juga ingin menyampaikan, saya kira ini berita yang menarik, perlu diketahui dan dimediakan, disebarluaskan. Pertama, di pemerintah daerah ini diatur yang namanya kerja di rumah secara bergantian. Saya sudah mengeluarkan surat bahwa bagi ASN yang kerja di rumah tetapi berkeliaran tanpa ada izin resmi dari pimpinan atau ada kepentingan yang penting, maka pertama, kalau itu ketahuan dan ditangkap oleh, tercatat oleh Satpol, maka satu kali mangkir, dikategorikan mangkir, maka kita akan memberikan denda TPP 5%. Ya. Kemudian 5 kali mangkir dalam bulan itu tidak memenuhi aturan, maka kita tidak berikan TPP 1 bulan. Dan ini sanksinya khusus untuk ASN, karena banyak juga bercerita ke saya, susah sepuang dari kesempatan dibolehkan diberi kopi lokal. Ya, saya juga sebenarnya berat tinggalkan ini pekerjaan waktu. Kenapa? Karena saya termasuk penggemar warung kopi, tetapi dengan kondisi seperti ini terpaksa apa boleh buat. Nah, itulah sanksinya. Untuk itu saya minta bantuan teman-teman dimediakan. Kemudian dalam rangka membantu usaha dan masyarakat terhadap kelesuan usaha dan ekonomi, maka kami sudah merapatkan dengan teman-teman yang bisa berkontribusi. Maka terhitung mulai hari ini, bagi pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah selama bulan April sampai dengan Mei, jadi 2 bulan, April dan Mei, itu kita nyatakan dibebaskan. Di antaranya adalah pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BTC, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pelelangan, retribusi IMB, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kalau yang IMB ini yang nilai bangunannya di bawah 5 miliar. Kemudian retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Ada 12 poin pajak dan retribusi yang kita nyatakan digratiskan selama 2 bulan. Karena pajak sifatnya bulanan, maka otomatis pajak yang ditarik pada bulan April, penarikannya di bulan Mei. Kemudian pajak yang ditarik pada bulan Mei, penarikannya bulan Juni,
itu kita gratiskan. Kemudian retribusi karena sifatnya harian, terhitung mulai hari ini, semua yang kami sebutkan tadi itu dinyatakan bebas sampai dengan 31 Mei. Kemudian setelah kami komunikasi dengan direksi PDAM bersama dengan Dewan Pengawas, alhamdulillah di Dewan Pengawas dan PDAM menetapkan yang kita gratiskan adalah 170 sambungan dalam bentuk hidran umum. Kemudian sosial 172, non niaga A 227 SL, kemudian non niaga B 5026 sambungan. Itulah yang mendapat keringanan dan kebebasan dan pembebasan dari PDAM. Jadi perintahnya bukan tutup, pembatasan dan operasi. Sejalan dengan Pak Gubernur, membatasi itu jam 12. Dan kami juga sudah mengeluarkan, termasuk di kota ini kita batasi, kemudian termasuk warkop, kafe, kios dan lainnya itu kita batasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 17.30. Seandainya ada yang mau membuka, maka diharapkan menjaga jarak, kemudian diutamakan bagi yang membuka dengan sistem antarjemput ataupun delivery, seperti itu. Kemudian pasar-pasar tradisional yang ada itu sebenarnya kita serahkan kepada gugus tugas kecamatan. Tetapi kami sudah menyampaikan bahwa jangan ditutup, tetapi dibatasi, dan utamanya bagi pengunjung supaya dibatasi, jangan berdesak-desakan, karena protokoleran COVID itu kan 1 meter. Ini yang kita harapkan. Dan saya kira kebijakan yang lahir itu mungkin karena melihat situasi dan kondisi dan ketakutan yang berlebihan. Saya kira itu pelan-pelan akan kita luruskan kepada teman-teman yang ada di bawah. Dan terus terang memang mereka yang kekhawatiran ini terjadi karena itu tadi, karena dia takut ada pandemi yang terjadi di daerah. Karena sangat susah diatur orang-orang yang ada di kecamatan, sangat susah. Namun pun demikian, saya selalu mengatakan bahwa diserahkan kepada masing-masing gugus tugas melihat situasi dan kondisi. Tapi tidak ada ketentuan untuk kita menutup pasar. Yang kita minta adalah pembatasan jam operasi dan pembatasan model pembelanjaan. Contohnya, jangan berdesak-desakan. Ya, ini yang saya kira perlu. Jadi yang sudah terlanjur tutup akan dibuka kembali. Kita berharap supaya dia buka kembali. Siap. Terima kasih. Make them know what they are.